Kita bahas soal fisika, soal cerita ini ya. Kebocoran, kebocoran pipa air. Air yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari dalam tanah. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengambil air dari dalam tanah menggunakan pompa air, dan sebagian yang lain menggunakan air yang berasal dari perusahaan air minum atau PAM. Ya, PAM adalah air yang diusahakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. Air ini dialirkan menggunakan pipa-pipa yang sudah dirangkai dengan teratur ke rumah-rumah penduduk. Pada suatu hari, petugas PAM di daerah Indonesia bagian timur melaporkan adanya penurunan debit air. Ya, volume air per satuan waktu itu debit ya, yang berdampak di berbagai wilayah. Kondisi ini terjadi karena adalah kebocoran pipa dengan diameter pipa A6 inci. Ya. Nah, di sini ada bukan dalam meter ya, dalam inci diameternya. Ya, kita nanti akan rubah ke meter, inci. Ya, 6 inci, dan pipa B 4 inci. Jadi mengecil ya. Pipa B ini 4 inci. Nah, di sini 4 inci. Biasanya kita nulisnya 4 im gitu ya. Dengan perbedaan ketinggian seperti gambar. Nah, jadi di sini perbedaan ketinggian, kalau kita lihat di sini HA-nya 10, HB-nya 8, delta H-nya ya, delta H adalah 10 kurangi 8 ya. 10 dikurangi 8 yaitu 2 meter delta H-nya. Ya, jadi perbedaan ketinggiannya 2 meter. 10 8. 2 meternya segini ya. Agak lucu ya, 10 segitu, 8 segitu, 2 meter segini. Ya, dari sini ke sini 2 meter. Skalanya kurang sip. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Perhatikan stimul 1. Jika sebelum mengalami kebocoran kecepatan air di pipa A dan B masing-masing adalah sebelum bocor, kecepatan air di A dan B masing-masing adalah 10 meter per sekon. Ya, awalnya 10 meter per sekon dan B adalah 30 meter per sekon. Di sini awalnya V ya, VA adalah 10 meter per second, VB adalah 30 meter per second ya. Kemudian dengan tekanan pipa A adalah 9 kali 10 pangkat 5 Pascal ya, PA adalah 9 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Terus kemudian tentukan besar tekanan awal di pipa B tersebut. 1 inci sama dengan 2,5 cm. Ya, rho air adalah 1000 kg per meter. Oke, ini perlu kita rubah menjadi sentimeter ya, kemudian meter. Di sini diameternya 6 inci sama dengan 6 kali 2,5 cm sama dengan 6 kali 5 30, 0 nyimpen 3, 6 kali 2 12 tambah 3 15. Ya, ada komanya 1 ya, berarti 15 cm atau 0,15 meter. Sedangkan 4 in ini jelas 4 dikali 2,5 sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Oke. Nah, di sini tekanan di sini dan di sini ya, dalam keseimbangan tekanan ya, rumus umumnya di sini tekanan di A ya, kemudian ditambah setengah rho V1 kuadrat ya,
tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah ya rho GH1 ya rho GH1. Oke ya. Sama dengan P di B ya tekanan di B ditambah setengah rho ya rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Yang tadinya tentukan tekanan awal di pipa B. Ini adalah yang ditanyakan. Oke ya. Jadi PB ya, nanti PB kita taruh di sini aja adalah PA ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurangi setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH1 dikurangi rho GH2. Biar enak di sini PA ditambah setengah ya dari rho V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat ya ditambah rho G ya H1 min H2. Maka tekanan di sini dalam Pascal tadi adalah 9 kali 10 pangkat 5 9 kali 10 pangkat 5 ditambah 1/2 rho nya adalah 1000. Ini sudah dalam kilogram per meter ya 1000 ya, V1 kuadrat V1 nya tadi adalah 10 ya langsung saja 100 ya di sini 900 di sini 100 min 900 oh udah ininya minus 900 ditambah rho nya 1000 kalau tidak ada keterangan G nya adalah 10 delta H nya sudah kita hitung tadi delta H nya 2 meter kali 2 nah di sini 9 kali 10 pangkat 5 ditambah di sini kan 800 ya 800 kali setengah 400 ya langsung ini kan 800 ya dikalikan setengah 400 tambah 1000 400.000 ya dan ini minus ya minus 800 maaf di sini minus ya terus kemudian ditambah di sini H1 min H2 H1 lebih tinggi ya H1 min H2 jadi ini 20.000 oke di sini 9 kali 10 pangkat 5 itu 900.000 dikurangi 400.000 ya kan ditambah 20.000 sama dengan di sini 500.000 520.000 PA ya betul ya di sini kan 500 tambah 20 520.000 atau boleh ditulis 52 kali 10 pangkat 4 Pascal. Soal selanjutnya sekalian kita kerjakan. Berdasarkan stimulus 1 terdapat lubang berbentuk persegi yang berada pada ketinggian 8 meter dari tanah sehingga debit air yang mengalir melalui pipa B menjadi berkurang. Apakah persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menentukan debit air yang mengalir dari lubang tersebut? Di sini ada lubang. Ya, di sini ada lubang ya. Di sini ada lubang setinggi 8 meter itu ya. Oke. Oh, di sini 6 meter, di sini 10, di sini 8. Oh, HB-nya 6, maaf, ada yang keliru tadi. HB-nya 6. Makanya. Jadi 2 meter ini dihitung dari sini tadi. HA 10,
10 kurangi 6 harusnya. 10 kurangi 6 itu 4. Ya, ini harusnya 6. Dan ini harusnya 4, berarti efeknya di bawah ini. Berarti ini 10 kurangi 6, ini 4 harusnya. Di sini 4, 40.000 berarti di sini 4. Di sini 4. Oke. Harusnya bisa, harusnya nomor 2 ini. Lubangnya berapa? Di sini lubangnya. Ya, di sini ada lubang setinggi 8 meter. Oke. Kemudian di sini akan menyebabkan air keluar. Lubangnya seberapa besar ini? Berdasarkan stimulus tadi terdapat lubang berbentuk persegi yang berada pada ketinggian 8 meter dari tanah sehingga debit air yang mengalir melalui pipa B menjadi berkurang. Apakah persamaan Bernoulli digunakan untuk menentukan debit air? Bisa. Ya, bisa. Jadi dia itu masuk di dia itu akan mengurangi kecepatan karena salah satu rumus tekanan ya ini adalah tekanan, bisa kita rumuskan F per A ya sama dengan tekanan ini pada dasarnya adalah rho GH. Nah, bisa diartikan rho GH. Rho GH per A. Ya. Jadi intinya rumus tersebut menunjukkan rho GH tekanan dikali A pada ketinggian tertentu kita bisa mendapatkan ya, ini bawah ya. Kita bisa mendapatkan rumusan tekanan yang hilang akibat kebocoran. Kebocoran yang akan ditambahkan di ruas B. Nah, jadi nanti rumus Bernoulli-nya menjadi PA ditambah setengah rho V1 kuadrat ya min ditambah ya. Jadi kita kopas yang atas itu rho GH di A ya, ini V juga di A, ini sama dengan PB ya ditambah P bocor ya. V bocor itu yang ini tadi ya, kita rumuskan ini ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GH di B. Ini hanya di bocor. Nah, seperti itu bisa. Jadi intinya yang kiri dan yang kanan harus sama. Ya, jadi bisa kita hitung ininya. Ini ya. Oke, soal yang ketiga. Berdasarkan stimulus 1, beri tanda centang pada kotak dengan pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan jawaban yang lebih dari 1. Tekanan pada pipa akan menjadi besar saat diameter pipa diperkecil. Betul. Ya, tekanan menjadi besar saat pipa diperkecil. Kecepatannya besar. Sebentar. Tekanan akan menjadi besar saat pipa diperkecil.
Semakin cepat itu tekanan semakin rendah. Semakin rendah, salah ini. Salah. Ya, semakin cepat tekanan semakin rendah. Jadi V-nya naik, ya P-nya turun. Sebelum mengalami kebocoran, ya, besar debit air yang mengalir pada A 2 kali lebih besar dibandingkan dengan debit air yang mengalir pada B. Sebelum mengalami kebocoran, besar debit air yang mengalir pada pipa A 2 kali lebih besar daripada, nah ini perlu kita hitung dulu ini. Semakin kecil luas penampang pipa, semakin besar laju fluida, ini betul. Persamaan dasar pada fluida ideal yang bergerak adalah Q sama dengan delta V. Persamaan A delta A kali V, ya persamaan dasar fluida. Betul. Bukan ini, bukan delta ya, A kali V. Luas penampang kali V. Semakin besar perbedaan tinggi pipa dari permukaan tanah, kecepatan alirnya akan semakin besar. Ini yang atas atau yang bawah yang semakin besar ini? Ya, ini betul sih. Oke. Nah, ini mungkin suruh ngitung sekalian ini. Tapi hanya iya dan tidak aja ya. Alasan Anda gitu aja. Jadi ini untuk menjawab soal 3 ini harus dihitung dulu, ya. Jadi ini tanpa menghitung, ya, enggak bisa ini ya. Lebih besar atau lebih kecil itu bisa, tapi 2 kali. Nah, pada ketinggian 8 meter. Berdasarkan stimulus 1 terdapat lubang bentuk persegi yang berada pada ketinggian 8 meter dari tanah sehingga berkurang. Apakah persamaan B dapat digunakan? Iya, lubangnya 8 meter memang dari tanah, tapi besar lubangnya berapa itu pengaruh, nggak bisa dikerjakan ya. Jadi ini nggak berani nyentang ya, karena lubangnya berapa banyak, berapa besar tidak kita temukan di soal. Intinya soal ini tidak cukup untuk bisa mengerjakan soal yang dikasih tanda tanya itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.